Bab 9 dan 10 sangat krusial. Apa itu sehat mental dalam Islam? Sehat bukan hanya tidak gila. Sehat mental dalam Islam ditandai dengan nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang. Ciri-cirinya mampu mengendalikan emosi, produktif, beramal, harmonis dengan orang lain, dan yang paling penting, memiliki hubungan dekat dengan Allah. Lalu, apa yang menyebabkan sakit mental atau psikopatologi? Penulis menjelaskan bahwa akar banyak gangguan jiwa modern adalah penyakit hati. Salah satunya seperti hasad, iri dengki, atau biasanya merusak kebahagiaan diri sendiri. Kiber atau sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Cinta dunia berlebihan, menyebabkan kecemasan kronis karena takut kehilangan harta. Ketika hati sakit, perilaku jadi abnormal. Orang yang iri mungkin akan menyebarkan fitnah. Orang yang sombong mungkin akan melakukan bullying. Jadi, terapi fisik saja tidak cukup. Hati juga harus diobati. Bab 10, psikoterapi dalam Islam. Fokus utama bab ini adalah metode penyembuhan jiwa. Jika sudah sakit, bagaimana obatnya? Bab 11 membahas psikologi psikoterapi Islam. Ini berbeda dengan psikoterapi barat yang sering kali hanya fokus pada pikiran bawah sadar. Psikoterapi Islam bersifat holistik, menyembuhkan jiwa melalui pendekatan spiritual. Metode utamanya ada 3, zikir dan doa sebagai penenang syaraf dan penghubung dengan sumber ketenangan mutlak, yaitu Allah. Ada sholat, terutama sholat khusyuk. Sholat adalah momen riset ulang pikiran dan hati manusia. Sholat dilakukan 5 kali sehari, 5 waktu. Ruqyah syariah untuk kasus-kasus tertentu yang melibatkan gangguan non-fisik seperti was-was berat atau gangguan jin. Al-Quran dibaca sebagai penyembuh. Rincinya adalah keyakinan. Tanpa keyakinan bahwa Allah adalah penyembuh utama, terapi ini tidak akan maksimal. Bab 12, kecerdasan dan intuisi. Fokus utama bab ini adalah sumber ilmu selain akal. Di bab 12, kita diajak untuk memperluas definisi kecerdasan. Selama ini, kita selalu mengandalkan akal atau rasio. Padahal, manusia juga punya intuisi, yaitu ilham atau bisikan hati. Intuisi dalam Islam bukanlah hal yang mistis atau aneh. Intuisi adalah kemampuan hati untuk menangkap kebenaran secara langsung tanpa melalui proses logika bertahap. Contoh, Nabi Yusuf mengetahui makna mimpi. Mengetahui mimpi raja bukan karena belajar psikologi mimpi, tapi karena ajaran Tuhannya. Bagaimana menajamkan intuisi? Dengan membersihkan hati. Hati yang kotor oleh dosa akan tumpul intuisinya. Hati yang bersih akan jernih seperti cermin, memantulkan cahaya kebenaran. Jadi, orang yang saleh seringkali memiliki firasat yang tajam karena hatinya bersih. Bab 13, mimpi dan alam kesadaran. Fokus utama bab ini adalah memahami kebenaran mimpi. Bab 13 membahas topik yang sering bikin penasaran. Mimpi, apakah mimpi itu nyata? Dalam Islam, mimpi itu dibagi menjadi 3. Ru'yah shodiqah, mimpi benar, datang dari Allah, biasanya jalan indah dan membekas di hati. Ini bisa berupa kabar gembira atau peringatan. Hulm, mimpi buruk, datang dari setan, tujuannya menakut-nakuti orang beriman. Cirinya kacau, menyeramkan, dan membuat gelisah. Mimpi psikologis, refleksi dari pikiran sehari-hari. Misal siang hari kamu stres ujian, malamnya mimpi gagal ujian. Sikap kita terhadap mimpi, jika mimpinya baik, syukuri dan jangan ceritakan sembarangan. Jika mimpi buruk,
ludah kering ke kiri 3 kali. Baca ta'awudz dan jangan diceritakan. Jangan jadikan mimpi sebagai satu-satunya pedoman hidup, tapi gunakan akal dan wahyu sebagai panduan utama. Bab 14. Doa, zikir, dan tazkiyatun nafs. Fokus utama dalam bab ini adalah praktik harian penguat jiwa. Di bab 14, penulis memberikan toolkit harian untuk menjaga kesehatan jiwa. 3 pilar utamanya, doa adalah bentuk ketundukan total saat kita berdoa. Saat kita berdoa, kita mengakui kelemahan diri dan kekuatan Allah. Ini mengurangi beban anxiety karena kita menyerahkan hasil padanya. Bab 14, doa, zikir, dan tazkiyatun nafs. Fokus utama bab ini adalah praktik harian penguat jiwa. Di bab ini, penulis memberikan toolkit harian untuk menjaga kesehatan jiwa. 3 pilar utamanya yaitu doa, bentuk ketundukan total. Saat kita berdoa, kita mengakui kelemahan diri dan kekuatan Allah. Ini mengurangi beban anxiety karena kita menyerahkan hasil padanya. Zikir. Ingatlah, ala bizikrillahi tutmainnul qulub. Zikir adalah makanan ruh. Tanpa zikir, jiwa akan kelaparan dan gelisah. Tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Ini adalah proses aktif membuang sifat buruk. Caranya dengan muhasabah, evaluasi diri setiap malam. Hari ini saya sudah berbuat apa yang menyakiti hati orang lain. Ini bukan ritual sekali seumur hidup, tapi gaya hidup kontinu. Bab 15, berpikir dan lupa. Fokus utama bab ini adalah mengoptimalkan akal dan mengatasi kelalaian. Terakhir, bab 15 menutup buku dengan pembahasan tentang akal dan kelalaian. Islam adalah agama yang sangat menghargai akal. Al-Quran berulang kali bertanya, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Berpikir tentang alam semesta, sejarah, dan diri sendiri. Itu adalah salah satu bentuk dari ibadah. Namun, musuh terbesar akal adalah lupa. Ghafarullah. Lupa kepada Allah, lupa kepada tujuan hidup, lupa pada kematian. Kelalaian ini yang membuat manusia terjebak dalam hedonisme. Obat lupa hanyalah satu, zikrullah atau mengingat Allah. Dengan terus mengingat Allah, akal akan tetap terjaga dalam jalur kebenaran dan hati kita tetap hidup. Buku ini ditutup dengan pesan, jadilah manusia yang seimbang. Gunakan akalmu untuk memahami dunia, gunakan hatimu untuk mengenal Tuhanmu, dan gunakan nafsumu untuk menggerakkan tubuh bersama beramal soleh. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Overall untuk buku yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan, di buku ini kita mendapat banyak pelajaran. Di sini kita tidak hanya diajak untuk berpikir secara logika saja, tapi kita juga diajak untuk menyelam ke dalam pemahaman agama. Di buku ini kita menggabungkan psikologi barat dan psikologi Islam dan mempertemukan di tengah-tengah titik dari kedua itu, di mana di psikologi barat hanya tertuju pada terapi alam bawah sadar, tapi di psikologi Islam kita juga menyoroti tentang spiritual individu untuk menyembuhkan dan menjaga kesehatan psikologis kita. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Bab 8, pertumbuhan dan perkembangan. Fokus perjalanan manusia dari janin hingga tua. Di bab ini, kita melihat manusia sebagai makhluk yang berkembang. Penulis menjelaskan tahapan perkembangan dari dalam kandungan, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lansia. Poin kuncinya di sini adalah
Interaksi antara hereditas keturunan dan lingkungan genetik memberikan potensi, tapi lingkunganlah yang membentuknya. Seorang anak mungkin punya bakat intelektual tinggi dari orang tuanya, tapi jika tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan tanpa pendidikan agama, potensinya bisa rusak. Islam menekankan pentingnya fase-fase kritis, misalnya fase 0 sampai 7 tahun. Ada fase penanaman kasih sayang dan tauhid dasar. Fase 7 sampai 14 tahun adalah fase pelatihan disiplin dan ibadah. Jika kita melewatkan fase ini, akan sulit untuk memperbaikinya di usia dewasa. Jadi, pendidikan anak harus sesuai dengan tahapan perkembangannya. Bab 7. Motivasi dalam perspektif Islam. Masuk ke bab 7, kita berbicara soal bahan bakar kehidupan. Motivasi. Mengapa kita bangun pagi? Mengapa kita bekerja keras? Dalam Islam, motivasi tidak tunggal. Penulis membaginya menjadi 3 dimensi. Pertama, motivasi spiritual. Ini adalah dorongan tertinggi. Contohnya, kamu bersedekah bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin mendekat pada Allah. Ini adalah motivasi yang paling tahan banting terhadap kegagalan dunia. Kedua, motivasi fisiologis. Islam realistis. Kita punya tubuh yang butuh makan, minum, dan reproduksi. Memenuhi kebutuhan itu adalah ibadah jika niatnya benar. Jangan merasa bersalah karena ingin hidup layak, selama caranya halal. Ketiga, motivasi kejiwaan. Ini termasuk keinginan memiliki harta, jabatan, atau bahkan rasa kompetitif. Islam tidak melarang ambisi, justru ambisi diarahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, atau ada istilahnya yaitu fastabiqul khairat. Lalu, bagaimana cara meningkatkan motivasi? Al-Quran menggunakan metode taghrib wa tarhib, janji surga dan ancaman neraka, serta kisah-kisah Nabi terdahulu. Kisah bukan sekedar dongeng, tapi alat psikologis untuk membangkitkan emosi dan semangat keteladanan. Bab 8.